Berita Banjarmasin Show, let's begin. Assalamualaikum Yasmin, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rizal. Alhamdulillah baik. Lama nggak jumpa. Iya, lama sekali. Terakhir kali kapan ya kita? Sudah beberapa tahun lalu ya. Iya, tahun lalu kan kita meet up-nya kan di satu atap pekerjaan kan dulu. Betul sekali. Sekarang sudah berbeda, jadi sudah jarang minta komunikasi lagi. Paling lewat media Iya, sosial ya, Bang ya. paling media sosial dan terakhir kan acara pernikahan kemarin itu ya ada undangannya. Ya, betul sekali. Itu udah 1 tahun juga, Bang. 1 tahun aja ya, makanya lumayan lama nih nggak meet up juga nggak bersua. Nah terus sekarang Yasmin apa nih kesibukannya setelah menikah ini? Iya, Bang Rizal. Jadi kesibukannya sekarang, alhamdulillah, Yasmin sebagai seorang ibu rumah tangga, tapi juga bekerja sebagai uh, berwirausaha lah, mulai usaha-usaha kecil-kecil lah, sama kerja juga di protokol Pemko Banjarmasin. Iya, saya lihat tuh di Instagram Yasmin kan ada kreasi muslimah ya, terus ada beberapa produk-produk lain. Bisa diceritakan sedikit apa sih produk kreasi muslimah ini? Iya, Bang Rizal, jadi kegiatan di Rumah Kreasi Muslimah itu awalnya itu adalah usaha, tapi kemudian dikembangkan karena memang basically Yasmin tuh senang banget sama kegiatan UKM, terus juga pembinaan dan sharing juga sama teman-teman. Akhirnya Rumah Kreasi Muslimah ini dibikinlah sebuah yayasan. Nah, kemudian di sana juga Yasmin ngelakuin pembinaan, selain itu Yasmin juga ada jenis usaha-usahanya gitu. Jadi kalau misalkan usahanya apa aja, itu ada yang bentuknya kerajinan. Jadi dia ada Yasmin ada bikin buket bunga dari sasirangan sama dari jilbab gitu. Dan itu biasanya digunakan sebagai souvenir dan dikasihkan juga untuk cindera mata biasanya kalau ada acara pisah sambut, ada acara kayak kemarin Ibu Menteri datang juga cindera matanya itu alhamdulillah dipercaya sampai Ibu Presiden sendiri pun alhamdulillah diberi kepercayaan kemarin seperti itu. Awal-awal membangun kreasi muslimah ini sebelum jadi yayasan, itu produknya bikin sendiri atau sama orang lain kerjasamanya? Produk kerajinannya? Iya, jadi sebenarnya bikin sendiri, cuman ada teman-teman yang bantu, teman-teman yang diberdayakan untuk ngebantuin ini gitu. Jadi misalkan Yasmin yang bikin, Yasmin ajarin teman-teman untuk manajemen yang lain. Jadi keuangannya, terus juga yang lainnya. Kemudian sekarang kan ada kegiatan pembinaan juga, akhirnya Yasmin coba ngembangin lagi. Jadi ada usaha kuliner lagi sekarang di Rani Toko. Oh, apa jualannya tuh di Rani Toko? Kalau Rani Toko itu lebih ke dessert sih, kayak puding buah, terus risol mayo, gitu-gitu sih. Wah, tuh nanti bisa nih kita review kan pudingnya. Boleh. Nanti Yasmin kirimin, Bang. Ya, ya. Nah, terus Yasmin, jadi kalau nggak salah dulu kan Yasmin pernah ikut Galuh Banjar ya? Nggak salah Betul tahun berapa? sekali. Kalau untuk Galuh Banjar, kemarin ikutnya tahun 2014, kemudian di 2014 alhamdulillah juara runner up 1, kemudian juara 1 sama juara runner up 1 itu didelegasikan untuk maju ke provinsi. Jadi ikut lagi di 2015-nya Nanang Galuh Provinsi itu juara harapan 2. Ya, Yasmin, tadi kan cerita nih tentang Galuh Banjar di tahun 2014 terus sampai ke provinsi. Nah, waktu itu memang ada minat sudah ke sana atau tiba-tiba atau diusulin keluarga teman atau gimana? Nah, menarik sekali nih ceritanya Bang Rizal. Jadi sebenarnya waktu ajang pemilihan itu sempat ke pending. Eventnya itu sempat ke pending, jadi awalnya sebelum Ramadan, terus diadainnya ternyata dimundurkan ke setelah Ramadan, setelah Lebaran gitu. Cukup panjang sih jedanya. Jadi waktu itu sebelumnya Yasmin itu masih bekerja di tempat yang sama Bang Rizal. Iya, Jadi waktu itu ingat teman-teman banget tuh kita. jadi teman-teman pada ngusulin, awalnya kan ngusulin, gara-gara waktu itu Yasmin nggak sengaja buka Facebook teman, terus ada informasi tentang pemilihan itu. Nah, terus sama teman-teman di kantor ngusulin,
ayo dong ikutan katanya gitu. Nah awalnya tuh nggak pede dan nggak percaya diri karena memang basically nggak ada sama sekali ke arah sana. Cuman kata Nggak ada teman-teman, pandangan ayo ke dong sana ya, gitu. nggak ada Heeh, pernah iya, model jadi juga dulu, pernah nggak pernah juga gitu ya? belum sama sekali. Jadi belum masuk modeling kegiatan semua itu belum ada sama sekali. Jadi bener-bener kayak buta banget sama aktivitas itu. Pokoknya yang lebih ke entertain tuh nggak ada sama sekali basicnya. Cuman sama teman-teman tuh kayak percaya, Yasmin, ayo deh coba. Kayaknya punya bakat gitu, kayak ada basicnya gitu. Awalnya tuh kayak nggak pede, cuman waktu itu sempet dibilang gini, ayo Yasmin izin, nanti aku yang izinin, sekarang ambil formulirnya gitu kan. Ya udah kan, maksudnya kayak oke gitu, ambil aja formulirnya dulu. Ya urusan ikut nggak ikut kan belakangan, ya udah ambil formulir. Ternyata tetap di ini apa maksudnya tetap dibujuk-bujukin gitu loh, kayak ayo dong ikut Nah, beneran, sayang gitu loh kesempatan. Oke, akhirnya memutuskan buat ikut, sampai ikut technical meeting dan informasi diundur itu. Nah, selama masa diundur itu, ternyata Yasmin berhenti dari pekerjaan yang sebelumnya. Nah, karena ada sesuatu gitu kan. Nah, setelah itu karena ngerasa udah nggak ada support sistemnya lagi untuk ikut itu, akhirnya tuh sempat kepikiran kayak, ya udahlah, nggak usah ikut aja gitu kan. Toh juga udah berhenti juga kerja. Awalnya gitu mikirnya, heeh. fokus aja gitu kan. Akhirnya sama temen yang kebetulan ketemu pas technical meeting, dia bilang gini, sayang banget kalau berhenti, katanya udah setengah jalan ini toh nggak ada biaya sama sekali kan, memang nggak dipungut biaya. Ya udah akhirnya oke deh coba dulu aja. Ya udah coba, cuman karena ngerasa nggak ada basic, terus juga lingkungannya semuanya orang-orang hebat gitu kan. Semua teman-teman itu rata-rata udah ada basic, kayak ada yang memang punya bakat di bidang broadcasting gitu kan. Jadi ada announcer, terus juga ada news anchor, semuanya tuh kayak jago-jago ngomong. Jadi waktu itu sempat Iya, kepikiran, kira-kira bisa nggak ya gitu kan. Cuman akhirnya karena putusin tetap ikut, ya artinya kan tetap harus diikhtiarkan nih, tetap harus ada upayanya. Lalu apa yang bisa dilakukan? Ya udah belajar, belajar cari buku, pokoknya banyak banget cari-cari buku referensi, sampai di media sosial, cari di Google, cari semua tentang referensi tentang budaya Banjar, tentang pariwisata di Banjarmasin, potensi wisata apa yang ada di Banjarmasin, semuanya dicari tahu, pokoknya detail banget dicari, sampai ngebaca-bacain itu tiap malam gitu kan, sampai bikin catatan, bikin pertanyaan sendiri, bikin jawaban sendiri, sampai akhirnya pas ikut seleksi tahap awal kelewat gitu kan, nggak nyangka juga bisa kelewat gitu kan, tahap awal kelewat, terus tahap kedua lewat lagi, sampai udah yang bakat bingung gitu kan, kayak kagok gitu, kira-kira bisa nggak ya gitu kan. Ternyata alhamdulillah pas semifinal lolos lagi gitu kan, padahal banyak banget itu saingannya tuh berat-berat semua, rata-rata mereka tuh udah kayak aduh pokoknya cantiknya ngerasanya lebih cantik mereka, jagonya lebih jago mereka waktu itu kan. Cuman kayak kita tuh berusaha ngelakuin yang terbaik, pokoknya jangan sampai bertarung itu dengan tangan kosong gitu aja sih. Terus ternyata sampai grand final itu udah bener-bener kayak udah lempeng karena ngerasa aku udah ikhtiar, aku udah belajar, aku udah minta restu orang tua yang paling utama, restu orang tua sih. Jadi doa orang tua itu luar biasa banget, dan menariknya waktu itu ikut Nananggalu di 2014 bareng adek, dan itu benar-benar kayak kaget banget. Jadi Yasmin sama adek itu kan selisihnya 2 tahun. Nah ternyata dia itu ikut gara-gara dia kan sebelumnya ikut Paskibra Kota. Jadi seniornya gitu dulu senior juga di Nananggalu. Jadi dia nyaranin, ayo dong ikut gitu kan. Nah akhirnya dia ikut. Sampai itu berdua sama-sama karantina bareng. Gak nyangka ternyata alhamdulillah malah masuk runner up 1. Jadi waktu dipanggil itu udah kayak yang sampai ditegur kan sama temen waktu udah di panggung tuh, dipanggil, ingat banget acaranya di salah satu hotel bintang 4 ya di Banjarmasin. Jadi acaranya tuh sampai yang dia bilang, Yasmin katanya, maju, itu udah dipanggil. Sampai kayak, beneran nih dipanggil gitu kan. Ya udah maju, habis maju ke depan, ternyata sepasang sama teman yang kemarin bilangin kalau misalkan udah ikut aja, sayang banget kalau nggak ikut, malah sepasang. Dan teman itu emang bener-bener kayak kita udah temenan dari SMA sih. Setelah itu alhamdulillah tuh mulai ikut diajakin ke teman agensi, ikut model gitu. Cuman yang memang masih berhijab gitu, maksudnya iya. bukan model yang istilahnya nggak pakai hijab gitu-gitu enggak, tapi tetap lebih ke muslimahnya gitu, kegiatan-kegiatan Iya. gitu akhirnya diikutin.
Sampai kemarin juga sempat nerima Pak Abu Rizal Bakri waktu ada event di Banjarmasin juga gitu. Jadi sering ketemu tokoh-tokoh dari situ awalnya. Jadi banyak motivasi itu ketika di awal setelah Nanang Galuh itu. Selainnya everything let's begin from here gitu. Banyak kenal relasi semuanya dan kebuka pikiran lah dari situ sampai bisa Iya, usaha. jadi ini kan kalau dilihat tadi kan katanya otodidak tuh kan, terus persiapannya sungguh sangat matang, bahkan kan persaingnya jadi juga mungkin ada pernah model dan yang lain-lain, anchor juga. Jadi sebenarnya masalah kemauan aja lagi ya, Yasmin. Betul sekali. Dan yang pastinya restu orang tua itu penting banget. Salah satu kunci kesuksesan kita itu adalah ketika orang tua ridho sama apa yang kita lakuin. Dan alhamdulillah selama ini prinsip Yasmin adalah ketika pengen ngelakuin sesuatu itu orang tua ridho atau enggak. Jadi ngelakuin sesuatu itu benar-benar lempeng. Jadi kalau misalnya apa-apa, doa orang tua itu selalu mengiringi langkah kita gitu sih. Alhamdulillah. Jadi Pernah memang Yasmin titik ketika berhijabnya itu kapan, Yasmin? Titik dari yang balik awal ketika kerja berhijabnya itu. awal ketika bekerja itu masih nggak pakai jilbab sekitar 3 bulan. Nah, di situ mulai belajar berhijab. Akhirnya mulai situ mulai memantapkan diri, alhamdulillah sampai sekarang. Dan setelah yang Nanang Galuh itu malah muncul tawaran buat jadi news anchor. Cuman syaratnya harus lepas jilbab. Khusus saat siaran aja. Cuman kemarin itu minta ridho sama orang tua, kira-kira gimana nih, minta saran, masukan. Deh, jangan, katanya gitu. Nah, semenjak itu memutuskan untuk ya udah nggak apa-apa. Padahal itu kesempatan emas ya, bisa dibilang kesempatan emas. Tapi oke, enggak. Karena benar-benar yakin prinsipnya kalau misalkan orang tua enggak, ya udah gitu. Lempeng aja nolaknya gitu. Ya, jadi ini apa namanya? Ini ada mungkin yang paling berkesan nih momennya dalam hidup Yasmin ini apa kira-kira? Iya, baik Bang Rizal. Jadi alhamdulillah selama kegiatan ini sebenarnya semuanya memiliki kesan tersendiri dan memiliki kenangan tersendiri ya. Tapi yang paling berkesan adalah ketika sampai diberikan kepercayaan oleh Ibu Wali waktu itu untuk event di Banjarbaru. Jadi Banjarmasin itu Dekranasda atau Dewan Kerajinan Nasionalnya itu ada event waktu itu di Banjarbaru. Jadi Dekranasda Kota berpartisipasi stand-nya satu di event itu. Waktu itu yang datang Ibu Iriana Jokowi dan Ibu Yusuf Kala waktu itu, Ibu Mufidah Yusuf Kala. Jadi waktu itu alhamdulillah Yasmin yang dipercaya untuk menyiapkan souvenir untuk beliau. Jadi ya kerajinan dari Rumah Kreasi Muslimah itu kemarin Yasmin langsung yang menyerahkan ke beliau dan menceritakan. Apalagi handmade ya? Iya, benar-benar bikin sendiri dan diserahkan ke beliau. Karena selama ini mungkin sudut pandang orang tuh kayak kalau ngasih bunga itu bakalan layu. Tapi ketika kita ngasih buket bunga, tapi dari kain sasirangan yang kemudian sasirangannya itu bisa digunakan lagi, bisa dibikin baju, bisa digunakan untuk bikin apalagi gitu pakaian atau segala macamnya bisa bermanfaat gitu loh. Jadi tidak melulu ketika diberikan bunga hidup kemudian bisa layu, tapi ini bisa memiliki kenangan tersendiri, entah mau difigurain atau dijadikan hiasan juga bisa gitu. Jadi memang ada kesan tersendiri lah ketika momen itu dan kesempatan bisa bertemu Ibu Presiden langsung dan menceritakan tentang karya kita itu adalah hal yang luar biasa saat itu. Ya. Nah, terus nih ada pesan nggak buat anak-anak muda sekarang, apalagi yang belum mantap berhijab nih, ada pesan juga buat mereka? Iya, Bang Rizal. Jadi pesannya untuk generasi muda, khususnya para muslimah, jangan merasa ragu ketika kita ingin melakukan sesuatu. Yakin dan percaya ketika kita melakukan itu adalah hal yang terbaik, maka lakukanlah. Jangan merasa ketika orang lain mungkin berpikir, kamu tidak akan mampu ketika kamu berhijab. Apalagi untuk bisa sampai, bisa dikenal di nasional maupun internasional. Orang kadang beranggapan bahwa jilbab adalah sebuah halangan untuk kita. Sebenarnya bukan. Sebenarnya halangan terbesar adalah diri kita sendiri.
Ketika diri kita merasa kita tidak yakin, kita tidak mampu, maka kita tidak akan mencapainya. Tapi ketika kita percaya diri kita mampu melakukannya, sekalipun kita berhijab, hijab bukan halangan. Kita bisa aktualisasi diri, kita bisa memberikan prestasi, dan kita bisa menginspirasi banyak orang dengan karya kita. Bukan karena kita berhijab, lalu kita tidak bisa berkarya, tidak. Tapi orang akan melihat bagaimana karya kita ketika kita konsisten dengan apa yang kita lakukan. Insya Allah, orang tidak akan memandang lagi apakah kita berhijab atau tidak, tapi orang akan memandang karya kita. Tetap bersemangat dan berpikir positif, karena semua orang berhak untuk mencapai kesuksesannya. Tinggal, apakah kita mau berjuang untuk memperjuangkan hak kita? Seperti itu. Wah, setuju banget Mbak Yasmin. Jadi memang kita tergantung prinsip kita juga ya pada akhirnya, dan kemantapan hati juga, supaya memang ini prinsip kita dan inilah kita apa adanya gitu ya. Betul sekali. Ya. Nah, terus ini Kak, bagi mungkin para netizen Berita Banjarmasin Show nih mau mencari kreasi muslimah di mana ya? Kalau untuk mau cari, bisa nanti Instagramnya mungkin bisa ditaruh di link, atau di Rani Toko pengen tahu produknya apa. Dan alhamdulillah sampai hari ini Yasmin juga melakukan pembinaan untuk UKM. Jadi untuk UKM yang sedang merintis usaha atau mengembangkan usahanya, Yasmin bersedia untuk mensupport promosi produknya dan membantu untuk foto produknya agar lebih menarik untuk dipasarkan. Jadi bisa juga nanti follow Instagramnya Yasmin di @kamaranika. Nanti kita juga bisa sharing bareng, karena Yasmin juga sering ngasih sharing-sharing gitu di YouTube channel maupun di Instagram untuk bisa ngebantu UKM yang sedang merintis usahanya, seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Yasmin sudah bisa meluangkan waktunya siang ini. Iya, sama-sama Bang Rizal, terima kasih juga sudah diundang. Ya, mudahan ya sukses selalu ya Yasmin ya. Amin, sama-sama, sukses selalu juga Ya. buat kita semua, semoga bisa Ya. bermanfaat. Berita Banjarmasin Show, let's close.